Saya ini mulai kelas 4 SD itu menulis. Masya Allah. Sampai sekarang itu hobi menulis. Jadi menulis bukan suatu kewajiban, bukan suatu, tapi hobi. Kalau dulu saya menulis kisah-kisah anak-anak, sekarang dengan usia dan saya sudah berkembang, jadi saya jadikan tulisan sebagai dakwah. Tulisan banyak yang terbukukan atau tersimpan itu mulai 2009 sampai sekarang. Kalau saya lagi di rumah sehari sekali atau 2 hari sekali dapat satu artikel terkumpulkan. Kemarin kita mencoba sudah bikin tim untuk editor. Ternyata setelah saya minta untuk dicetak itu atau di print, katanya tidak bisa. Loh kok tidak bisa? Kenapa? Tidak ada alatnya yang mampu. Loh kok bisa? Kan modern kan Pak. Karena kalau di print ditumpuk 1 meter. Itu yang membuat tidak ada yang mampu mesinnya. 1 meter. Saya juga tidak tahu, ini kan dikumpulkan. Saya bahkan bercanda sama kawan-kawan. Wah, kamu lebih besar daripada kita ya, mungkin nggak lebih ada bercanda. Cuman yang ingin saya diskusikan sama antum, Anda sekarang usia 58. Coba. Antum lebih muda lagi. Saya sedih gini. Saya berandai-andai kalau Allah SWT mencabut nyawa saya nggak tahu umur berapa, itu nggak ada yang tahu bahwa saya mempunyai karya tulis. Dan kemarin dengan kondisi apa yang ada pada diri saya baru mencetak itu untuk karya tulis saya yang bukan sifatnya khusus kayak bahas Wahabi, kan itu ya, yang sifatnya nasihat, semacam ya kita katakan Ihya Ulumuddin gitu kan. Saya beri judul itu pertama jaga akidahmu, kedua jaga akhlakmu, nanti kita juga jaga puasamu, jaga sholatmu begitu. Ya. Nah, cuman masalahnya tulisan itu ada oleh kawan-kawan pesantren disimpan di satu file atau sudah dirapikan. Cuman karena dengan penuh keterbatasan tidak ada yang nulis. Jadi kalau mau kita bikin kurang lebih 30 judul buku, kalau hari ini dicetak sekitar 30 judul buku dan satu bukunya itu 250 halaman. 30. Lalu saya ditakdirkan panjang umur, berdoa sama Ustaz, dan saya tetap diberi oleh Allah SWT kemampuan untuk menulis yang akan terus berlanjut, bahkan bisa sampai 40 begitu. Hanya mungkin ada ikhtiar dari antum, ini mau diapakan tulisan saya? Kalau misalnya mau dicetak, gitu. Siapa mau cetak? Ini bukan orang-orang seperti antum, karena kalau antum alhamdulillah yang lihat biografi antum dan juga informasi antum sekarang oleh Allah SWT sudah diberi pinter dalam pendidikan sebagai seorang profesor. Lalu saya alhamdulillah saya berbangga saya ini S2. SD SMP. Saya ini formalnya cuma SD SMP, tapi mungkin karena saya hobi menulis, akhirnya saya buatkan judul buku seperti itu. Itu yang sifatnya setiap artikel saya kumpulkan jadi artikel menjadi sebuah buku. Seperti jaga akhlakmu berarti akhlak semuanya. Kalau nanti jaga sholatmu, saya cari artikel-artikel itu tentang sholat kan begitu ya, sesuai dengan tema buku mau doa. Cuman kreativitas yang terbaru saya ini membuat 300 quotes Islam. Bisa diganti nanti. Kalau kemarin bukan karena apa ini, ada orang minta quotes saya buatkan. Kemudian saya copy. Lama-lama capek juga. Bikinkan saja lah. Jadi dari tulisan itu anak ambil satu paragraf yang kira-kira bisa dijadikan quotes, ternyata bisa sampai 300. Bahkan insya Allah kalau model kayak gitu mau bikin 1000 quotes pun karena gak usah mikir, karena sudah ada, tinggal kita mengumpulkan. Jadi kalau buku asli yang jaga segala macam itu mungkin 40 jilid, kalau bikin ini bisa
tambah 50 jilid lagi karena bisa mikir, karena sudah ada banyak, tinggal kita mengolah sedemikian rupa kan gitu ya. Nah, cuman masalahnya setelah dijadikan buku yang model apa tadi itu, disimpan di Google Drive. Pertanyaannya untuk antum barangkali bisa punya tentang mau saya apakan? Ini ada iktiraf dari antum. Pertama mungkin kita cari tolabah yang punya keahlian dan suka dengan tulisan dan berkhidmah untuk ilmu dan ulama yang memang cinta. Sehingga kalau tidak cinta nanti hasilnya sembrono. Dia mengedit tulisan Kiai. Dia mengedit ketika Kiai ngomong, kita kadang waktu menyampaikan itu seperti manuskrip yang belum ditahqiq. Ayatnya dia sebutkan, hadisnya disebutkan riwayat, kemudian disebutkan footnote-nya, huruf besar, huruf kecil sampai rapi seperti buku. Baru kemudian jadi sebuah buku, baru dicetak. Masalah buku itu banyak, tidak bisa dikurangi karena pemikiran tidak bisa dibuat ikhtisarnya. Biarkan aja banyak dia. Masalah kapan mau dicetak, ya cetak dulu edisi 1, edisi 2, volume 1, volume 2 sampai nanti akhirnya Majmu' Mu'allafat Kiai Haji Lutfi Bosol. Menjadi sebuah tulisan yang selalu Anda sampaikan, menulislah supaya orang di masa akan datang tahu bahwa kau pernah hidup di masa lalu. Jadi itu Masya Allah, Tabarakallah. Hari ini kan kita sulit menulis tentang ulama kita masa lalu karena budaya menulis kurang. Jadi insya Allah apa yang Kiai lakukan itu motivasi buat kami luar biasa. Lalu kemudian edisi yang kedua bisa dalam bentuk buku HTML, buku digital. Jadi sehingga judul besar Islamic Studies diperkecil lagi menjadi masalah akidah, diperkecil lagi masalah Allah, diperkecil lagi bantahan terhadap isu-isu terkait masalah Allah dari yang ekstern non-muslim sampai yang di dalam bertentangan dengan ahli sunnah wal jamaah, dari kalangan Syiah, dari kalangan Wahabi, dari kalangan Mu'tazilah. Sehingga orang tinggal, oh kalau ini berarti kita cari programmer, orang IT yang bisa membukukan ini menjadi buku digital. Lalu kemudian yang edisi yang ketiga, karena pintu dakwah ini satu, ada orang yang suka nonton video, nggak suka baca, itu ada video Kiai. Yang kedua, suka baca tapi nggak mau suka ngeliat wajah, nggak suka ngeliat orang, ini mungkin sambil nyetir, berarti harus ada edisi MP3. Ada edisi, 4 edisi, edisi audiovisual, edisi MP3, edisi buku cetak, edisi buku digital. Sehingga tidak lagi ada alasan umat ini untuk tidak dapat pencerahan dari mu'allafat. Karena tambah sedikit, orang mengarang itu kan di samping kita bicara keilmuan, tapi juga kan ini hadiah. Allah Akbar. Hadiah. Orang mengarang itu kan ada sifatnya pendidikan ya. Ada juga sifatnya hiburan semacam novel gitu ya. Kita tidak bicara diskusi agama ini ya. Sebuah karangan karya tulis. Tipe karya tulis yang Anda pilih itu adalah tipe dakwah ringan. Sehingga saya jarang sekali menulis dalam karya saya tulis itu dengan bahasa Arab, Al-Qurannya. Enggak, saya memilih tidak seperti itu. Simpel. Kenapa? Karena saya berharap tulisan saya ini paling enggak masuk kepada masyarakat pada umumnya. Kalau zaman bahasa kita masih kecil itu tukang becak pun bisa baca. Walaupun sekarang mungkin becak sudah nggak ada gitu. Kan begitu. Tapi istilahnya siapapun bisa baca seperti koran lah. Tapi koran itu bukan info-info umum, tapi info akhirat. Itu yang saya kemas dalam tulisan-tulisan saya. Walaupun sekian persen itu ada yang sifatnya berat, seperti pembahasan akidah,
kan kok berat ya, Asy'ariyah itu apa, kan berat, ada. Tapi secara umum tulisan anak itu seperti itu, ringan, memang bacaan ringan sih. Dan rata-rata bagaimana kalau kita sebarkan di WhatsApp itu, orang suka baca. Kalau terlalu panjang, nggak dibaca, depan saja. Ribet, orang baca 2 baris nggak nyambung. Ya, saya ringkas, sukanya begitu. Dan itu yang saya kumpulkan sekarang menjadi, kalau di print 1 meter itu. Insya Allah akan antum, dan kalau antum punya orang-orang yang antum katakan tadi programmer segala macam, mungkin bisa anda dihubungkan, bisa ya sebagai manuskrip, atau paling enggak ini ya nasihat lah untuk umat. Kalau ini anak nyetaknya sekarang cuma 25 begitu. Sementara waktu saya anggap manuskrip, tapi manuskrip yang tercetak. Nah, itu. Cetak di Malang ya? Malang di Kawan. Mantap. Hardcover. Kalau yang model quotes dan untuk setengah tahun terakhir ini, anak suka berquotes itu. Nah, kemudian kita jadikan juga sebagian sebagai yang flyernya itu, dengan saya baca, saya terangkan sedikit menjadi sebuah video-video pendek. Begitu. Yang mengikuti roda kehidupan zaman kan. Betul. Ceramah panjang belum tentu didengar orang kan gitu. Dulu YouTube. Nah, Orang bosan ke YouTube, baru pindah yang pendek-pendek, Instagram. Habis itu pendek lagi 1 menit TikTok. Sekarang orang baca hanya Instastory atau yang video shoot. oh, iya. Jadi memang orang mau Pendek-pendek. singkat, beralih ke sesuatu yang baru. Cepat bosan. Jadi sehingga kita ikuti semua dia. Yang penting kan ilmu keagamaan Yang penting kita. sampai. Kalau kita bertahan dengan manhaj yang kita dulu 30 tahun yang lalu, 2 kemungkinan kita meninggalkan syabab ini atau syabab ini meninggalkan itu. Dan itu yang mereka inginkan. Bagaimana tercabut dari akar ini, copot dari tanahnya supaya mati, dan copot dari ulamanya. Iya. Berhasil lah mereka.